saya Tommy Putra Pratama Gunawan, selaku Pranata Komputer pertama di Kedeputian Bidang Pelayanan Publik. Saya sudah bergabung di Kementerian Pan-RB sejak tahun 2019. Nama saya Susana Maria Tandika, saya seorang analis SDMA pertama di lingkup Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB. Saya sudah bergabung menjadi ASN sejak tahun 2019. Saya Nikenda Jevon atau biasa dipanggil Jevon. Saya di sini sebagai analis pengelolaan keuangan APBN pertama di Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik atau biasa dikenal dengan Biro Dakir. Saya bergabung sejak tahun 2018. Sebenarnya sejak semasa kuliah saya pun sudah menekuni dunia birokrasi karena jurusan saya sewaktu itu adalah ilmu administrasi negara. Saya suka melihat kondisi-kondisi politik, saya suka mereview kebijakan pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, ketika pembukaan CPNS tahun 2019, saya membulatkan tekad untuk pindah ke jalur ASN. Menurut saya saat ini ASN merupakan profesi yang profesional yang membutuhkan keahlian dan minat, dan menurut saya sebagai salah satu keturunan Tionghoa, saya dapat mengaplikasikan latar belakang saya yang memang telah diajarkan untuk bekerja keras, untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dimanapun saya bekerja, termasuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Awalnya itu saya juga nggak ngerti itu ASN itu apa. Tapi memang saya latar belakangnya itu dari STAN yang adalah sekolah kedinasan. Nah, tapi saya cukup bersyukur di ASN ini karena saya yakin kalau di ASN ini saya punya kesempatan besar untuk bisa turut kontribusi ke dalam pembangunan negara ini. Kebetulan saya adalah satu-satunya ASN atau yang bekerja di latar belakang pemerintahan di semua keluarga besar saya, baik dari ayah saya ataupun ibu saya. Meskipun demikian, mereka sangat mendukung saya sesuai dengan jalan karir yang saya pilih. Nah, kalau di dalam keluarga saya kebetulan nggak ada. Saya doang satu-satunya yang menjadi ASN. Memang betul, tadi keluarga Tionghoa itu memprioritaskan untuk menjadi seorang pengusaha karena di sana mereka bisa mendapatkan income yang tidak terbatas. Keluarga saya, terutama kedua orang tua pastinya, itu sangat mensupport karena saya sudah menjelaskan bahwa saya sejak awal memilih jalur menjadi ASN ketika saya menetapkan untuk berkuliah di STAN. Keluarga besar saya, terutama kedua orang tua saya, mendukung sepenuhnya apapun profesi yang saya tekuni, termasuk ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang ASN. Kalau tantangan sebenarnya mungkin nggak ada, tapi ketika saya mulai bergabung menjadi ASN, karena saya satu-satunya yang berasal dari etnis Tionghoa, saya harus berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan yang lebih multikultural. Apalagi sebelumnya saya bekerja di perusahaan swasta yang memang mayoritasnya adalah etnis Tionghoa. Saat teman-teman ataupun keluarga jauh mengetahui saya menjadi ASN, mereka pun bertanya-tanya gitu, mengapa saya mengambil jalan tersebut gitu. Padahal banyak anggota keluarga lain yang memang memiliki latar belakang pengusaha dan memang melanjutkan usaha keluarga. Namun dengan keyakinan saya yakin untuk mengambil jalan sebagai aparatur sipil negara untuk mengabdi ke negara dan melayani masyarakat. Oh, tentu masih. Karena itu bagian dari budaya yang nggak bisa dihilangkan. Tradisi dalam Imlek itu banyak ya, apalagi di hari menjelang Imlek, semua anggota keluarga itu diwajibkan untuk pulang ke rumah. Di malam sebelum Imlek kita akan makan bersama atau dalam bahasa Hokkiennya itu ciakto namanya. Nah, semua keluarga harus berkumpul, makan bersama. Lalu di hari perayaan Imleknya kita ada melakukan pembagian angpau. Kemudian juga bersilaturahmi ke rumah keluarga yang lainnya. Tiap tahun saya dan saudara-saudara saya kembali ke rumah, ke rumah orang tua untuk berkumpul, kemudian merayakan Tahun Baru Cina bersama-sama, kemudian juga kami makan bersama, kemudian yang paling ini ya penting ya mungkin bagi-bagi angpau gitu. Nah kebetulan karena saya baru menikah, nah ini saya
yang ngasih angpau tahun ini pertama kali. Suasana merayakan Imlek kebetulan karena di rumah itu paling cantik itu mama saya. Jadi anaknya laki semua dan memang jarang masak di rumah. Jadi biasanya Imlek itu kita acara keluarga makan di luar. Yang penting kuncinya di Imlek itu adalah kumpul keluarga. Karena kita biasanya orang Tionghoa ini kan terlalu sibuk bekerja. Makanya Imlek itu adalah momen untuk kembali ke keluarga, untuk bersama-sama menikmati minimal setahun sekali lah. Kita bisa menikmati makan bersama keluarga, fellowship. Nah kemudian juga ada bagi-bagi angpau juga. Nah esensinya juga itu adalah berbagi. Yang lebih beruntung berbagi kepada yang mungkin tidak seberuntung dirinya. Tentunya di dalam perayaan Imlek yang di tahun ini, harapan saya terutama untuk di Indonesia ini agar semakin harmonis, terutama ASN kita kan punya nilai harmonis ya di berakhlak itu, di mana kita tidak lagi memandang adanya perbedaan latar belakang, budaya, agama maupun dari sisi latar belakang yang lainnya. Saya berharap dalam tahun ular kayu ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalani pekerjaan yang lebih baik, kita diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran, dan semua makhluk boleh berbahagia. Saya berharap sih semoga Imlek ini menyatukan berbagai perbedaan di antara kita, dan kemudian juga saling menguatkan dan membangun bangsa lah. Harapan saya bangsa kita semakin kuat, semakin erat, dan bisa menghargai satu sama lain, tidak ada lagi keributan. Ibarat seperti sebuah sapu lidi, kalau kita copot satu, itu sangat mudah dipatahkan. Tetapi kalau sapu lidinya utuh, cobalah patahkan, pasti nggak bisa. Itu adalah bukti bahwa kesatuan itu adalah kunci dari kekuatan bangsa kita. 新年快乐，万事如意。Selamat Tahun Baru Imlek, semoga semua harapanmu terpenuhi. Selamat Tahun Baru Imlek 2025. 恭喜发财，恭喜新年，新年快乐，身体健康，万事如意，岁岁平安。